Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis pendidikan yaitu Ibu Misdah SPD MPD, dan halo juga kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mahmuda, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bisnis pendidikan. Di era modern ini, kita harus membuka mata bahwa lembaga pendidikan tidak hanya sekedar tempat transfer ilmu, melainkan sebuah entitas yang juga harus dikelola secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan melalui pendekatan bisnis yang etis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis mendalam melalui 3 poin krusial. Yang pertama itu urgensi kemitraan strategis, yang kedua itu kendala nyata dalam bisnis pendidikan serta solusinya, dan yang ketiga refleksi mengenai minat pribadi saya untuk terjun ke dunia bisnis pendidikan ini. Marilah kita bahas poin per poin secara komprehensif. Memasuki poin yang pertama yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Nah, dalam teori manajemen strategis, sebuah lembaga pendidikan tidak akan bisa mencapai keunggulan kompetitif jika mereka mengisolasi diri untuk berjalan sendirian. Nah, bisnis pendidikan adalah bisnis kepercayaan dan layanan. Oleh karena itu, kemitraan menjadi hal yang sangat urgen karena 3 alasan utama. Alasan yang pertama itu akselerasi kualitas dan fasilitas. Nah, tidak semua sekolah memiliki modal besar untuk membangun fasilitas canggih. Melalui kemitraan, sekolah bisa menikmati fasilitas atau teknologi mutakhir tanpa harus membeli dari nol. Yang kedua itu yaitu meningkatkan kredibilitas dan nilai jual. Lembaga pendidikan yang berminat dengan institusi terutama secara otomatis akan nilai-nilai tawaran yang mana masyarakat atau orang tua siswa. Yang ketiga itu adalah relevansi kurikulum dengan dunia nyata. Nah, khususnya bagi kita di dunia PAI, kemitraan memastikan bahwa nilai-nilai agama tidak hanya menjadi teori di atas kertas. Nah, tetapi bisa dipraktikkan dalam ekosistem masyarakat ekonomi modern. Nah, contoh kemitraan yang efektif dalam dunia pendidikan yang mari kita ambil dari contoh yang sangat dekat dengan Prodi PAI. Nah, PAI misalnya sebuah madrasah atau sekolah Islam swasta melakukan kemitraan dengan bank syariah atau lembaga amil zakat, yang mana seperti zakat nasional. Bentuk kemitraannya seperti apa? Hubungan ini harus saling menghubungkan, win-win. Sekolah menyediakan uang dan waktu, sementara bank syariah mendirikan laboratorium mini bank syariah di lingkungan sekolah serta menyediakan sistem literasi keuangan syariah. Nah, dari bisnis pendidikan, sekolah mendapatkan nilai tambahan yang luar biasa. Siswa bisa belajar fikih, muamalah secara langsung, wadiah, dan lain-lain. Dan sekolah memiliki daya tarik unik yang tidak dimiliki sekolah lain saat pendaftaran siswa baru. Nah, di sisi lain, mitra bank syariah mendapatkan keuntungan jangka panjang berupa edukasi, pasar, dan calon nasabah masa depan sejak usia dini. Nah, inilah yang disebut dengan kemitraan strategis yang efektif. Nah, sekarang kita beralih kepada poin kedua, yaitu kendala dalam praktek bisnis pendidikan di sekolah dan strategi menghadapinya. Nah, harus kita akui, mengawinkan antara idealisme pendidikan negara realitas bisnis bukanlah yang
hal yang mudah di lapangan, khususnya pada sekolah-sekolah swasta atau madrasah yang sangat berkembang. Ada 3 hal kendala utama yang sering dihadapi. Nah, yang pertama itu stigma negatif. Stigma negatif ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu murni sosial. Nah, sehingga ketika sekolah mencoba melakukan pengembangan bisnis, muncullah stigma negatif, seolah-olah sekolah mencari keuntungan dari siswa. Nah, yang kedua itu keterbatasan modal operasional. Nah, banyak sekolah yang hidupnya timbul tenggelam hanya mengandalkan dana BOS atau SPP siswa. Sebagai tunggakan SPP, operasional sekolah langsung goyah. Nah, yang ketiga itu adalah lemahnya jiwa pada SDM, guru dan staf, bahwa guru yang sangat hebat dalam mengajar namun tidak memiliki pemahaman tentang servis, manajemen keuangan, atau cara memasarkan keunggulan sekolah. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, sekolah harus melakukan transportasi strategi makro. Yang mana pertama itu strategi diversifikasikan pendapat. Sekolah tidak boleh bergantungan 100% pada SPP. Sekolah harus memandirkan unit bisnis internal yang mandiri. Nah, contohnya membuat cateringan sekolah yang sehat, mengelola toko atribut atau seragam mandiri. Seragam mandiri menyediakan pada jasa pada antar jemput siswa atau bahkan menyewakan aula dan lapangan olahraga sekolah kepada umum di akhir pekan. Nah, yang kedua itu mengubah stigma menjadi transparansi akuntabel, yang mana komersialisasi bernilai negatif jika uangnya dikorupsi. Namun jika sekolah secara transparan menunjukkan bahwa keuntungan bisnis dikelola kembali untuk menyejahterakan guru dan melengkapi komputer atau AC di kelas, masyarakat justru akan mendukung. Yang ketiga itu pelatihan untuk SDM. Nah, kepala sekolah dan staf harus diberikan pelatihan manajemen bisnis modern, yang mana guru-guru dibekali kemampuan memanfaatkan media sosial sebagai alat branding kebaikan sekolah. Nah, baik, memasuki poin terakhir, yaitu tentang merupakan refleksi personal bagi saya sebagai mahasiswa prodi PAI semester 6. Seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan? Nah, sejujurnya, secara jujur dan penuh keyakinan, saya menyatakan bahwa minat saya sangat besar, berada di angka 90%. Nah, saya tidak melihat diri di masa depan hanya sebagai guru PAI, konvensinya yang menggunakan jam mengajar melainkan saya ingin menjadi seorang muslim yang ada beberapa alasan tepat yang mendasari minat besar saya ini adalah, yang pertama itu integritas dakwah bilhal, yang mana dakwah dengan nyata. Melalui bisnis pendidikan, saya bisa menciptakan sistem pendidikan Islam yang inklusif yang mana kreatif dan menyenangkan. Saya bisa memandirikan unit usaha seperti bimbingan belajar, mengaji berbasis digital, atau sekolah alam berbasis karakter Al-Quran. Nah, ini adalah dakwah sekaligus bisnis yang berkah. Nah, menjawab kebutuhan pasar kelas mengenai muslim. Saat ini orang tua muslim urban saat mendapatkan lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajar anak pintar ngaji, tapi juga melek teknologi dan punya mental pemimpin. Nah, ini adalah peluang pasar yang sangat besar bagi lulusan PAI melalui perspektif bisnis. Nah, sebagai kesimpulan dari saya ini, bisnis pendidikan bukanlah tentang mencari keuntungan,
mencari keuntungan materi semata, melainkan tentang bagaimana kita mengelola sumber daya secara profesional demi melahirkan generasi emas bangsa yang berakhlakul karimah. Nah, demikianlah pemaparan jawaban UAS mata kuliah pengembangan bisnis pendidikan. Dari saya menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam menyampaikan ini. Oleh karena ini, kritik dan saran yang membangun sangat sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen, Ibu Misda SPD MPD, dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.